Ada kalimat di situ, ihdinas siratal mustaqim. Apa terjemahannya? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Itu terjemah Usap ya. Baik, pelan-pelan. Asalnya, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke siratal mustaqim dulu ya. Sirat al-mustaqim. Ya. Sirat berarti jalan. Kira-kira sempit atau luas jalannya? Oh, ada yang bilang sempit, ada yang bilang luas. Oh, jemaah Al-Hujah berbeda pendapat tentang sirat. Ada yang sempit, ada yang luas. Masya Allah. Sirat itu asalnya jalan yang terbentang luas, lebar gitu ya, lebar. Ya. Tapi Ustadz kan ada keterangan sirat itu seperti rambut dibagi 7 gitu kan? Masya Allah. Nanti Anda di hari kiamat akan lewat jembatan sirat seperti rambut dibagi 7. Anda lewatnya bagaimana? Nah, itu bahasa kiasan ya. Nanti dalam ilmu hadis itu ada lughatul ma'nawiyah. Ada bahasa-bahasa kiasan, majaz namanya. Dibacanya harus pakai ilmunya, namanya ilmu balaghah. Dibagi 3 lagi. Katanya ilmu untuk belajar kata-katanya disebut ma'ani, ilmu untuk belajar penjelasannya disebut dengan bayan, ilmu untuk kiasannya disebut dengan badiah nanti. Dan ada beberapa turunan lagi. Maksud sirat dibagi 7 ini, maksudnya itu mengilustrasikan kepada orang yang kurang amal. Seakan-akan ketika dia nggak punya bekalnya, mau jalannya agak susah. Seperti rambut terbagi 7. Kalau orang yang punya amal gampang aja lewat. Ada yang lari, ada yang secepat kilat, ada yang tembusnya cepat sekali. Itu bayangan dibagi 7 itu pada orang-orang yang merasa nggak punya bekal. Karena nggak punya bekal, tegang dirinya, seakan-akan sulit melewatinya. Seperti halnya rambut dibagi 7. Sulit untuk melewat. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang masuk neraka tanpa hisab. Langsung. Ya. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Sering. Pernah dengar masuk neraka tanpa hisab? Baru ya. Itu ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Posisi paling kiri di atas sedikit ke bawah. Ya. Ada orang-orang masuk neraka tanpa hisab. Thumma aradna jahannama yawma idzin lil kafirin arda. Ada orang-orang yang saat di hari hisab nanti ya, itu langsung oleh Allah ditampakkan neraka jahanam sejelas-jelasnya. Ya. Kalau kalimat bebasnya begini, kamu nggak usah mikirin hisab dan tempat kamu ya, tempat kamu di sini, udah nggak usah mikirin kitab lagi, nanti langsung aja ke situ. Ya. Ada yang begitu tuh, ya. Ada yang masuk surga tanpa hisab, sudah lebih dulu diberi kabar di dunia. Jadi dia belum ke alam kubur, dia belum kemudian dihisab, belum masuk surga, tapi sudah ada beritanya. Kamu dapat kabar gembira akan masuk ke surga yang mengalir keindahan di dalamnya. Itu di Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Tapi ada juga orang yang sebelum dia masuk ke dalam nerakanya, hisabnya kata Allah, kamu nggak usah mikir ya, nggak usah repot. Tempat kamu di sini nih, di neraka, tempatnya jahanam, nggak usah dipikirin, nanti langsung ke situ aja. Ya. Siapa mereka itu ayat 101-nya? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang yang saat di dunia itu susah sekali tuh matanya melihat kebaikan. Ya terhalang gitu ya. Lihat orang ke masjid nggak ada getaran, padahal Allah itu saking sayangnya diperlihatkan supaya dia mau ibadah tuh. Ya, ada orang dewasa, sampai laki-laki, perempuan, sampai anak kecil yang belum balik, Pak, bawa tas ke masjid sebelum azan, lewatin dia, Om, ayo, kamu aja duluan. Masya Allah, dia sendiri nggak ke masjid. Ya. Di dalam pandangannya sudah diperlihatkan. Wa kanu la yastati'una sam'a. Telinganya nggak bisa dengar. Adzan nggak bisa dengar adzan marah-marah, dengar Quran ngajak berselisih macam-macam. Nanti kalau tidak tobat orang seperti itu, banyak amal salahnya, tidak ada amal salehnya, kata Allah nggak usah repot mikirin ya. Langsung nih neraka jahanam tanpa hisab, masuk sana. Hati-hati ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Nah, saya kembalikan dulu, itu yang dimaksudkan dia nggak mikirin sir, takut dia. Ini karena nggak punya bekal ya. Awas, jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja begitu ya. Ada penjahat misalnya kan, mohon maaf banyak kesalahannya. Dia lewat di kalangan orang-orang yang ramai itu malu itu, takut dia. Ya takut terlihat sesuatu, takut terdeteksi, apalagi urusan akhirat yang segalanya menegangkan. Hati-hati, makanya seakan terbelah menjadi 7. Asalnya sirat itu luas, panjang. Makanya orang-orang yang banyak bekal tenang aja, meninggalnya juga tenang. Dan panggilannya menenangkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, karena tenang begitu pulang tenang aja, senyum gitu kan, pulang. Kemarin saya habis sholat subuh ya, Masya Allah, ada seorang ibu ya, dipanggil oleh Allah gitu ya, 6:30 malam ini, tenang di bulan Al-Muharram, malam yang baik, itu rajin ta'lim itu, Masya Allah. Saat ibu yang lain sibuk arisan, sibuk macam-macam dan sebagainya, beliau gunakan hidupnya untuk belajar. Itu Masya Allah.
Sebelum dimandikan saja, belum dimandikan Pak, jamaah sholat subuh sudah pada datang semasjid. Datang, belum dimandikan. Apalagi saat dimandikannya, disolatkannya, saat macam-macamnya dimandikan orang khusus tertentu. Jadi setelah itu dikafani, bagaimana orang menyolatkan, mengantarkan dan sebagainya. Siapa dia? Orang yang saat hidupnya menjadikan dirinya sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rajin talim itu dalam hidupnya. Rajin banget, ya. Saya mengalami 3 itu saat baru pulang dari Indonesia itu. 3 peristiwa yang luar biasa, semuanya perempuan. Satu lagi nanti ada laki-laki. Ya, dia sibuk bekerja, setelah selesai pekerjaannya dia jadikan hidupnya untuk ibadah, rajin ke masjid, saking rajinnya dikenal sebagai pejuang salat subuh. Itu Allahu Akbar, begitu wafat, meninggal dunia dengan izin Allah, saking tenangnya yang datang orang-orang masjid, yang nyolatkan, yang takziah, yang macam-macam. Teman pekerjaannya yang datang umumnya karangan bunganya saja. Dunia itu hanya akan melekat pada aspek dunia Anda. Jadi kalau Anda cuma cari teman dunia, saat Anda di dunia, Anda akan diikuti. Saat masuk ke alam berbeda, Anda tidak akan pernah dikenal. Tapi kalau teman akhirat Anda bukannya dipikirkan dalam urusan dunia. Di alam kubur Anda didatangi untuk didoakan, diantarkan, dimohonkan kebaikan. Di dalam akhirat pun Anda masih difikirkan. Jadi kalau Anda masih sibuk dengan urusan dunia, silakan saja. Ya, hanya dunia akan Anda dapatkan. Tapi kalau Anda sibuk urusan akhirat, dunia Allah akan ikutkan, akhirat Anda akan jangkau. Karena itu sifatnya mustaqim. Mustaqim itu asalnya bukan lurus ya. Asalnya bukan lurus ya. Asalnya sesuatu yang mudah. Ini ungkapan pada sesuatu yang mudah. Jadi kalau orang Arab menyebutkan jalan yang tidak banyak berliku, menghadirkan kemudahan, ini ada keistiqamah, bisa jalannya lurus. Ya. Dengan yang berliku-liku belok begini, kira-kira lebih cepat mana sampai ke tujuan? Yang lurus atau belok? Lurus. Mudah kan? Nah, jadi ihdinas shiratal mustaqim itu asalnya sesungguhnya pada awalnya bukan jalan yang lurus. Tunjukkan kami pada solusi yang sifatnya mudah. Tidak berliku gitu. Ya, tidak berliku. Jadi kalau Anda misalnya ada persoalan di pekerjaan, minta ya Allah berikan hamba hidayah. Maksudnya petunjuk ihdinas shiratal mustaqim, berikan solusi yang memudahkan. Sampai ke tempat dengan mudah, tidak berliku, itu asalnya. Ya. Maaf, Anda pilih mana? Jalan berliku sampai, jalan lurus tapi macet, pilih mana? Gak mudah ya? Nah, jadi kalimat shiratal mustaqim itu asalnya bukan lurus tapi sesuatu yang mudah. Ya. Tapi terjemah itu masih bisa dipakai, umumnya saat haji atau umrah ya. Saya dulu tugas di Mekah tahun 2010, menerima jemaah pertama, ada sebagian yang kesasar gitu, masya Allah. Orang umrah tawafnya di Masjidil Haram, ini ada yang ke Mina gitu, masya Allah. Sebagian, ya Allah alam, tapi kami jemput itu. Ya. Ada sebagian yang nyasar, bingung dia, satu rombongan karena tidak paham bahasa Arab, ketemu dengan askar, minta petunjuk ke maktab. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia tidak kehilangan cara untuk bertanya. Dia ingat ayat tadi, dia buka gelangnya, Pak, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, dikasih gelang gitu ya. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, jelaskan susah kan? Bahasa Arab dia nggak paham. Cara terbaik dia teruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu ikuti dia katanya, Pak, jangan belok-belok nanti tersesat gitu. Baik.